Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asila. Di sini saya akan membahas materi mengenai naskah akademik dalam teknik perundang-undangan. Yang pertama, pengertian naskah akademik. Naskah akademik menurut bahasa terbagi menjadi dua kata. Yang pertama, naskah yang merupakan rancangan atau tulisan yang masih mendasar. Dan yang kedua, akademik yang bersifat ilmu pengetahuan. Nah, secara istilah, naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup jangkauan objek atau arah pengaturan rancangan undang-undang. Yang kedua, fungsi naskah akademik. Fungsinya itu memberikan arah serta acuan bagi perancang atau drafter untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dengan bahasa peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Muatan naskah akademik. Yang pertama itu landasan filosofis, membuat cita hukum sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Tujuannya agar suatu perundang-undangan mempunyai visi dan dapat berlaku waktu yang panjang. Dan yang kedua, landasan sosiologis. Yang ini membuat kondisi praktik di masyarakat yang ada. Tujuannya itu agar pengaturan dapat berlaku efektif karena diterima masyarakat secara wajar. Dan yang terakhir yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis ini membuat peraturan undang-undang memiliki kaedah yang sah secara hukum atau mempertimbangkan alasan hukum dan menjamin kepastian hukum. Sistematika naskah akademik tersusun dari judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis dan praktik empiris, bab 3 evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, bab 4 landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, bab 5 jangkauan, arah pengaturan, ruang lingkup materi, muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota. Bab 6 penutup. Bab 1 pendahuluan. Pendahuluan ini memuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian. Bagian A, latar belakang. Latar belakang ini memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagian B, identifikasi masalah. Identifikasi masalah memuat rumusan masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam naskah akademik tersebut. Pada dasarnya, identifikasi masalah dalam satu naskah akademik mencakup 4 pokok masalah, yaitu pertama, mengenai teori dan praktis empiris. Kedua, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait. Ketiga, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Serta yang keempat, sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup pengaturan. C. Tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik. Di sini disesuaikan dengan ruang lingkup permasalahan yang akan dijelaskan dalam naskah akademik. Oleh karena itu, rumusan standar untuk tujuan penyusunan naskah akademik adalah yang pertama, mengetahui perkembangan teori dan praktis empiris dari materi undang-undang. Yang kedua, melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan substansi undang-undang. Ketiga, merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis undang-undang. Serta keempat itu merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang. Bagian D, metode penyusunan naskah akademik. Uraian tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian sebagai bahan penunjang penyusunan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik dilakukan dengan metode pengumpulan data dan analisis data. Selanjutnya, pembahasan materi
Bab 2. Kajian teoritis dan praktik empiris. Nah, di dalam bab 2 ini memuat kajian mengenai teori, asas prinsip, praktik empiris, permasalahan yang dihadapi, implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Nah, bab ini dapat diuraikan dalam beberapa subbab berikut. Yang pertama, kajian teoritis. Kajian ini memuat berbagai teori dan kerangka konsepsional terkait dengan substansi atau materi muatan yang akan diatur dalam suatu undang-undang. Teori dan kerangka konsepsional ditetapkan sebagai sumber hukum baru yang akan dituangkan di dalam undang-undang. Bagian B, kajian terhadap asas atau prinsip yang berkaitan dengan penyusunan norma. Kajian ini menganalisis terhadap penentuan asas dengan memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk. Bagian C, kajian terhadap praktik penyelenggaraan kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan perbandingan dengan negara lain. Merupakan gambaran fakta empiris. Bagian D, kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Bab 3. Evaluasi dan analisis peraturan perundangan terkait. Di bab ini merupakan bagian yang akan menentukan argumentasi yuridis pembentukan suatu undang-undang. Evaluasi dan analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur, dan juga untuk menghindari agar peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan dan tumpah tindih sehingga peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum. Bab 4. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Bagian A, landasan filosofis. Nah, di sini mempertimbangkan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Landasan sosiologis. Nah, pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang dibentuk untuk memiliki kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Bagian C, landasan yuridis. Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mendasari permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Bab 5. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan. Nah, bab 5 ini terdiri atas 2 poin. Yang pertama, bagian A, jangkauan dan arah pengaturan. Mengenai sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan peraturan yang akan menjadi norma dalam tujuan dan ruang lingkup dari undang-undang yang dibentuk. Bagian B, ruang lingkup dan materi muatan undang-undang. Uraian mengenai kecakupan ketentuan umum, materi yang akan diatur, ketentuan saksi, dan ketentuan penelitian. Bab 6. Penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Bagian A, simpulan. Jawaban dari identifikasi masalah
dalam bab 1 naskah akademik. Simpulan ini dituangkan dalam bentuk tabulasi. Bagian B, saran.